Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rowi Sidik di channel Rowi Sidik sendiri tentunya. Ya, senang sekali kita berjumpa lagi setelah libur Lebaran ya, libur panjang ya, libur panjang Lebaran. Dan selamat Lebaran bagi yang merayakan ya kemarin. Gimana Lebarannya? Masih pada semangat ya? Iya. Mungkin teman-teman semua setelah melihat chart hari ini mungkin nggak semangat lagi ya, karena kita tahu longsor lagi dari harga sahamnya ya, dari harga saham 7.000 turun ke 6.000-an ya. Ya, sayang sekali ya, padahal naiknya itu berbulan-bulan. Susah sekali naiknya ke 7.000 ya. Tapi sayang sekali habis lebaran ini tanggal 9 ini ya, habis libur lebaran tepat di hari Senin ini, kemudian longsor di harga 6.900 ya. Di sini ya teman-teman ya. Ya, di sisi lain senang habis libur lebaran panjang, tapi di sisi lain sangat sedih sekali. Ini rata-rata longsor semua ya teman-teman ya, harga sahamnya ya. Longsor semua. Jadi ya semoga teman-teman semangat semua ya. Ya, mau bagaimana lagi ya. Oke. Ya, kita langsung saja masuk ke pembahasannya, yaitu pembahasannya yang pertama ini kita bahas untuk mungkin sektor yang harusnya puasa Ramadan dan Lebaran ini harusnya naik ya. Harusnya naik karena ya sektor seperti sektor makanan cepat saji atau ayam-ayaman itu banyak sekalian yang mengkonsumsi, jadi seharusnya naik. Tapi kita lihat secara ini ya, untuk Cepin sendiri di sini kita lihat longsornya sangat parah ya, merah tebal sekali di sini. Padahal kemarin di Hamin Lebaran berapa ini ya, kita lihat di sini hijau lumayan tebel di sini, hijau lumayan gede. Terus ya 3 hari berturut-turut lah ya gede hijaunya. Tapi kemudian di hari yang suci ini, di hari pertama setelah libur lebaran ini merah tebel sebenarnya ya. Sebenarnya tidak ini ya. Oke, sebenarnya ini Cepin juga nggak busuk banget ya fundamentalnya ya. Kita cek kemarin atau kita cek lagi ya sekarang ya untuk Cepin. Ya, di sini untuk Cepin di sini ini juga masih bagus ya, masih bagus, market capnya juga oke. Lalu kemudian untuk net profitnya juga bagus. Ini tidak ada yang jelek ya, tidak ada yang buruk ya. Iya, untuk profitnya juga bertumbuh ya teman-teman ya. Ya, bertumbuh ya. Ya, lumayan turun kalau di sini dari sini 3.852, kemudian turun dikit 3.600 ya. Cuman untuk ROA-nya juga masih oke. ROA-nya untuk ROE sendiri 14%, untuk ROA-nya juga 10%. Namun di sini PBV-nya sudah cukup lumayan mahal ya, 3,21 kali. Seperti itu. Tapi untuk keseluruhan tidak ada yang busuk ya, tidak ada yang buruk. Nah ya, cuman kenapa untuk chartnya di sini harga sahamnya di beberapa bulan terakhir mengalami penurunan ya, tidak ada momen untuk mantul begitu ya. Ini selalu koreksi ya teman-teman, seperti itu ya.
Jadi di sini kemungkinan menurut saya ini masih ada potensi untuk naik, karena kita tahu sendiri untuk bulan Ramadan kemarin dan Lebaran ini konsumsi untuk ayam-ayaman untuk cepin sendiri melonjak drastis ya, melonjak tinggi ya. Seharusnya di sini juga berdampak positif untuk harga sahamnya di sini. Jadi kita tunggu saja ya teman-teman, seperti itu. Lalu kemudian Java di sini juga ayam-ayaman ya. Kita tahu sendiri untuk periklanan, di dunia periklanan kita tahu sendiri Java itu banyak sekali untuk sosis, untuk nugget. Kita tahu sendiri untuk Ramadan dan juga Lebaran pasti produk-produk Java di sini pasti mengalami kenaikan ya. Karena kita tahu orang-orang Indonesia pasti konsumsi untuk ayam-ayaman seperti nugget sama sosis dan lain-lain. Produksi dari Java di sini juga akan mengalami kenaikan seperti itu ya. Namun di sini beberapa bulan terakhir juga selalu mengalami koreksi, belum bertemu titik pantulnya. Nah, di sini juga kita lihat di tanggal 26 April di Hamin berapa Lebaran ini ya. Ini juga cukup mengalami hijau gede, 2 hari berturut-turut hijau, namun di Hamin Lebaran ya di sini merah. Setelah itu setelah hari Lebaran di sini juga merahnya merah tebal sekali. Namun di sini ya kita lihat di sini ya, semenjak di bulan April tahun lalu di sini selalu mengalami penurunan seperti itu ya. Oke, kita tunggu saja karena di sini kita lihat. Nah, di sini ya, tahun lalu di sini Maret April itu April itu di sini melonjak tinggi drastis ya, dari harga 1.300 hingga menyentuh di 2.200 ya. Nah, di sini kita lihat di sini titik pantulnya di 1.300-an ya. Semoga saja nanti bisa mantul di 1.300-an di sini ya, atau mungkin bisa turun sedikit persis di sini ya. Seperti itu, semoga saja ya, karena sudah beberapa bulan mengalami penurunan ya. Karena kita cek juga untuk Java sendiri juga tidak ada jelek-jeleknya sama sekali ya. Sentimen dari luar pun tidak ada. Kalau kita lihat mungkin batubara atau mungkin CPO kemarin dari pemerintah menyetop ekspor, jadi itu sentimen dari luar itu berakibat negatif banget ya untuk perusahaan-perusahaan atau untuk emiten-emiten CPO sendiri ya. Jadi seperti itu contohnya kalau ada sentimen luar, misal kayak pemerintah kemarin menyetop ekspor CPO, jadi perusahaan-perusahaan atau emiten minyak goreng seperti itu akan mengalami dampak negatif. Namun di sini di Java tidak ada sentimen buruk dari luar ya. Begitu ya. Fundamentalnya juga bagus. Untuk rumornya nggak ada, actionnya juga belum ada ya. Begitu fundamentalnya di sini juga kita tahu masih bagus ya. Kita sudah beberapa kali membahas ini untuk fundamental Javanya. Untuk net profitnya juga bertumbuh sangat signifikan ya. Lalu kemudian untuk BBV-nya masih 1,23 kali lebih tepatnya ya. Jadi harganya 1,23 kali lebih mahal. Tapi di sini yang mencolok adalah ROE-nya ya. ROE-nya teman-teman ya. ROE-nya masih sangat gede. Seperti itu ya. ROE-nya di sini gede sekali, 15,44%. Ini cukup oke. Lalu kemudian untuk ROE-nya sendiri, ROA-nya 7,7%.
Ini masih sangat oke untuk fundamentalnya, tapi untuk teknikalnya overall ya, di sini semenjak April tahun lalu di sini selalu mengalami penurunan. Seharusnya di sini titik pantulnya karena histori di 5 Februari atau ya awal-awal Februari ya, di sini seharusnya ini menjadi titik pantul untuk Java mengalami untuk Java bisa naik ya, seperti itu ya. Ya, tidak usah muluk-muluk ya, naiknya di garis di sini ya, garis MA 20 seperti ini. Ini sepertinya jangka panjangnya lebih bagus, jangka panjang, tidak rekomen untuk jangka pendek ya, begitu. Karena seperti kita tahu ya, di sini berbulan-bulan selalu mengalami penurunan. Di sini juga kita lihat untuk di 3 Agustus mengalami pantul, kemudian untuk di titik tingginya di Oktober. Jadi butuh waktu berbulan-bulan ya untuk naiknya, seperti itu. Jadi di sini kemungkinan seperti Cepin tadi, ini cocoknya untuk jangka panjang ya. Kalau jangka panjang itu 3 minggu sampai 1 bulan lah. Untuk jangka pendek itu hitungan hari sampai hitungan minggu saja, seperti itu. Oke teman-teman, begitu saja video kali ini ya. Seharusnya sih ya, Cepin dan Java di sini seharusnya naik ya, tapi tidak tahu, mungkin ada sentimen apa, atau mungkin investor pada pada menjual sahamnya ya, karena uangnya sudah habis untuk lebaran atau untuk liburan kemarin. Seperti itu, kita juga tidak tahu ya, seperti itu. Saya sendiri merasa ya sedikit males ya, karena sudah menyentuh di harga 7.000, sudah sangat terseok-seok sekali perjalanan menuju 7.000, harga 7.000. Tapi di hari yang suci ini ya, hari pertama setelah libur lebaran, kemudian langsung dilempar ke bawah begitu saja ya, ya seperti itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Tonton juga video-video saya sebelumnya, banyak yang mengulas saham-saham apa yang bakalan naik begitu. Terus juga banyak juga membahas mengenai saham-saham yang sedang IPO, seperti itu ya. Lalu bisa di subscribe, like, dan share bagi teman-teman yang merasa teman-teman yang lain harus mengetahui informasi dan video ini. Itu saja teman-teman, terima kasih sudah menonton. Tonton juga video-video saya selanjutnya ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.